Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di pembahasan video sebelumnya, di video kali ini Abdikos akan melanjutkan pembahasan opening JJK part 2. Yap, karena saking banyaknya yang bisa dibahas di opening, Abdikos hanya membahasnya sampai bagian pertengahan saja, di mana Yuki berdiri di depan barir cooling game yang ada di tengah kota. Seperti biasa, pembahasan anime Jujutsu Kaisen akan penuh dengan spoiler. Untuk teman-teman yang tidak masalah dengan spoiler, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Pertama, scene bom nuklir melesat cepat, dimana seperti yang kita tahu di season 3 ada istilah bom nuklir yang dipopulerkan Regi, dimana Regi sebagai pengamat game mengatakan kalau Kenjaku punya bom nuklir yang kelak akan dijatuhkan di cooling game untuk menghentikan kebuntuan dari game. Dan ya, belakangan diketahui kalau bom nuklir tersebut berasal dari 3 hal. Yang pertama adalah pemain super kuat dengan skala kehancuran setara kota di cooling game, kemudian militer Amerika yang menginvasi Jepang di saat cooling game sedang berlangsung, dan terakhir adalah Sukuna yang dia sendirian bisa meruntuhkan negara Jepang. Scene berikutnya menyorot para player cooling game yang berpose layaknya para karakter di anime Psycho Pass 30 tahun yang lalu. Penggemar Jujutsu Kaisen pasti tidak akan kaget dengan hal ini karena terinspirasi alias plagiat dalam kurung bahasa haters adalah DNA dari kepopuleran Jujutsu Kaisen, dimana saat kita mengikuti Jujutsu Kaisen kita akan menemukan banyak sekali referensi dari budaya pop culture yang dimasukkan Gege Akutami. Kemudian scene menyorot Master Tengen secara khusus. Tengen sendiri adalah orang yang menanamkan fondasi Jujutsu di Jepang. Kalau di dunia Naruto, dia setara Hagoromo Otsutsuki yang menanamkan ajaran ninju. Dan ya, jika kalian tidak paham, Tengen sebenarnya sudah keluar suaranya di season 2, yaitu saat menjelaskan Domain Sukuna, dimana suara perempuan ikonik tersebut sebenarnya adalah suara Master Tengen yang tahu banyak tentang Jujutsu. Scene kemudian berubah ke Kenjaku yang menatap layar penuh dengan scene Tengen. Dan ini bagus banget karena selain Tengen, Kenjaku juga orang yang tahu banyak tentang dunia Jujutsu. Bedanya dia sebagai pelaku bukan narator layaknya Tengen. Scene berikutnya menyorot Kenjaku yang memasang replika barir cooling game di tengah kota, lalu mengintip barir tersebut layaknya teropong, dimana di mata Kenjaku teropong tersebut tampak satu bagian kota yang menjadi wilayah koloni cooling game. Lalu disorot mata Kenjaku yang memandang ke dalamnya. Dari sini Abdikos ingin mengoreksi pembahasan sebelumnya kalau mata dibalik gerhana awal bukan mata dari Prison Realm tapi mata dari Kenjaku. Ini adalah simbolik kalau Kenjaku menginisiasi sekaligus mengamati setiap pergerakan di game tersebut. Dia memang bukan game master tapi sebagai inisiator. Dia mempersiapkan cara agar gamenya terus berlanjut sesuai tujuan awal, yaitu mengumpulkan energi kutukan dengan skala nasional demi memulai merger Tengen dengan penduduk Jepang. Scene berikutnya menyorot Maki yang berjalan penuh aura untuk membantai klan Zenin. Scene barir koloni raksasa cooling game, dimana setelahnya ada burung yang sedang mendekati barir koloni tersebut. Sebenarnya itu bukan burung tapi Hanakurusu alias Angel yang bisa bebas keluar masuk koloni dengan tekniknya. Kemudian ada scene Yuji Shock, scene aneh dimana hujan batu ke hutan yang dipenuhi panda yang berlari. Scene Maki dan Mai yang bergerak bebas di tengah ladang, dimana scene ini adalah scene menyedihkan dari takdir saudara kembar Zenin di alam kutukan. Kemudian scene lukisan Mama Kenjaku alias Kaori Itadori yang memeluk anaknya yang baru lahir, yaitu Itadori Yuji. Scene lukisan anak kembar Maki dan Mai saat mereka bayi. Scene lukisan panda remaja dengan ayahnya yaitu Masami Chiaga. Scene ibu dan anak yang Abdikos tidak yakin siapa, tapi kalau boleh menebak dia adalah Gojo Satoru dan ibunya, karena saat balita rambut Gojo memang sudah seperti itu. Scene berikutnya menyorot seorang perempuan yang berteriak stres. Kemungkinan dia adalah ibu Toji yang suaminya kehilangan status kepala klan setelah dirinya melahirkan Toji. Scene menyorot salah satu pemain terkuat di cooling game yaitu Takaba. Scene Naoya Zenin yang berlari kegirangan menghindari serangan. Scene Maki dan Mai yang depresi. Scene 2 pemain terlemah di cooling game yaitu Remi dan Amai yang mengambil jalan berbeda di sebuah gang. Scene pengadilan yang habis dibantai Higuruma. Scene Yuji yang ikut bersemangat olahraga bersama Takaba. Scene Yuji yang tampak menepuk ke atas memprovokasi para kutukan. Kemudian scene Megumi yang ikut olahraga bersama Yuji dan Takaba namun dengan semangat kosong.
scene epic dari lukisan Yuta Okkotsu yang mencium roh kutukan kecoa Kuro Urushi. Ini adalah plot twist paling membagongkan dari karakter pemalu seperti Yuta. Lagi-lagi scene bom nuklir yang dijatuhkan, scene Masami Chiyaga, scene Yuta, scene Ranta Zenin, scene Gakuganji, scene Choso dengan pose piercing blood, scene Higuruma dengan pedang eksekusi mati, scene Yuji dengan tinjunya, scene bapak tongkrongan Kusakabe, scene Registar dengan baju Notakasbon miliknya, scene Megumi, scene Panda, scene Maki dengan gaya gulat Shiranui yang bersiap menangkap sepupunya yang super cepat, scene kakak Toji yaitu Jinichi Zenin dengan teknik tinju hujan meteor miliknya, scene murid berandal SMK Jujutsu Kinji Hakari, scene Kirara Hoshi, scene Yuki Tsukumo dan Garuda, scene Naoya yang kemudian bergerak dengan kecepatan FPS. Saking cepatnya Naoya tampak seperti tembakan laser. Shin Kinji Hakari versi bandar judi dan para anak buahnya. Tampak aura gangsternya kuat banget. Secara dia adalah murid jujutsu yang berani menyerang petinggi dan memulai bisnis judi sabung manusia saat statusnya masih sebagai murid jujutsu. Kemudian ada scene buku yang dibakar. Abdikos lupa ini buku apa. Scene cahaya terang dari langit yang Abdikos juga kurang paham apa korelasinya. Kalau boleh menebak, ini adalah Jacob's Ladder dari Angel. Kemudian scene Kirara Hoshi dengan rasi bintang di belakangnya, yang mana rasi bintang adalah gambaran dari teknik Kirara. Kemudian ada scene Higuruma dengan palu gavel yang dihiasi kain mirip bunga matahari. Palu gavel tersebut adalah senjata kutukan yang terlahir bersamaan dengan teknik kutukan Higuruma, di mana palu tersebut bisa menjadi pedang eksekusi mati yang bisa kita lihat di scene sebelumnya. Yang menarik adalah saat palu gavel mulai berubah, background pengadilan di belakang Higuruma langsung hancur. Scene berikutnya menyorot keluarga Zenin yang foto bersama. Dari foto tampak ini keluarga baik-baik yang penuh keceriaan, padahal sebagian dari keluarga ini tidak ada di foto akibat diskriminasi klan. Scene Yuki Tsukumo yang mengangkat tangannya, scene kecoa Kuro Urushi, scene Ishigo Oriryu, scene Urutakako, scene Druf Lagdawala, dan tentu saja scene Yuta Okkotsu. Melihat mereka yang ditampakkan berurutan dan jumlah episode Jujika season 2 part 1 yang hanya 12 episode, kemungkinan pertarungan koloni Sendai akan jadi pertarungan puncak di ending season 3 part 1. Scene cepat menunjukkan Registar dan komplotannya, ada Hazenoki, Regi, Hari dan Remi. Scene berikutnya menyorot Kukuru Squad. Scene anggota The He ada Ranta, Jinichi, Nobuaki dan Chojuro. Scene komedi Takaba, scene Kukuru Squad yang bersiap menyerang, scene duo Alutista yaitu Haba dan Hanyu, scene Kusakabe dan adiknya, scene Maki dan pedang pembelah jiwa yang diguyur darah, scene Mai Zenin yang tenggelam disertai bunga yang kemungkinan adalah gambaran kepergian Mai yang merelakan dirinya untuk membuka potensi kekuatan Maki, scene Hakari dan Kirara yang kali ini tidak tampak aura ndablek dari keduanya melainkan aura kocak, scene cahaya yang bergerak cepat di tengah kota, scene bom nuklir yang mulai jatuh di perkotaan, scene komedi Takaba, scene Prison Realm yang pecah, scene Yuji yang didekap tangan misterius yang kemungkinan adalah kutukan di dalam hidupnya, scene kumpulan gear yang mana ini adalah gambaran dari peran Yuji, dan scene pun ditutup dengan bom nuklir yang jatuh dan meledak, di mana dari ledakan tersebut muncul Kenjaku yang tertawa terbahak-bahak. Jadi ya, semua kejadian di Cooling Game memang disutradarai Kenjaku, dan tujuan Kenjaku sangat unik, yaitu dia penasaran jadi seperti apa wujud manusia setelah merger dengan Tengen. Apakah mereka akan jadi monster raksasa atau justru monster lucu yang akan ditertawakan Kenjaku. Jadi ya sangat pantas kalau opening season 3 vibe-nya adalah dark comedy. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salami.